Baiklah, selamat sore teman-teman Portugal dan teman-teman lain yang ada di Zoom. Kita mulai ya acara Portugal Virtual Gathering ke-28. Jadi bulan ini adalah ke-28. Perkenankanlah saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang berpuasa. Nah, topik ngobrol kita kali ini adalah sangat menarik ya. Jadi rasa kebangsaan dalam desain istana IKN, Ibu Kota Negara. Nanti teman kita seniman handal yang akan membawakan Bli Komeng ya, Nyoman Nuarte. Nah, untuk itu saya akan bacakan sedikit CV-nya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, ada yang lupa gitu ya. Jadi CV-nya Bli Komeng ini panjang ya. Cuma saya akan bacakan yang singkatnya saja ya. Jadi Dr. Honoris Causa Dr. Andes Nyoman Nuarte ya. Bli Komeng dipanggilnya. Itu adalah angkatan 73 masuk ITB sampai 79 di jurusan Seni Patung Departemen Seni Rupa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB. Kemudian posisinya saat ini banyak banget. Tapi ini saya bacain yang sekarang sampai sekarang ya. Jadi yang pertama adalah pemilik studio Nyoman Nuarte dari tahun 1975 sampai sekarang. Kemudian pendiri dan pembina Yayasan GWK dari tahun 93 sampai sekarang. Pemilik Nuart Culture Park dari 2000 sampai sekarang. Penghargaan dan gelar kehormatan. Mungkin teman-teman pengen tahu juga ya. Jadi hak patennya sudah ada dari Dirjen Hak Cipta, yaitu tentang teknik pembuatan patung dari tahun 1993 sudah dapat hak paten. Kemudian tahun 2021 Bli Komeng ini kayaknya tahun keberuntungan nih, banyak banget ya di sini. Dapat Dr. Honoris Causa dari ITB bidang kesenirupaan. Kemudian dari pemerintah Prancis, Chevalier de l'Ordre des Arts and Lettres. Kemudian Habibie Prize di bidang kebudayaan dari BRIN. Jadi banyak dan masih banyak lagi ya, tapi yang gede-gede aja saya bacain. Kemudian piagam dan sertifikatnya banyak juga. Ada 21 di antaranya. Monumen Proklamator dari pemerintah RI tahun 79. Kemudian pemenang kompetisi di Patung Monas. Jadi kalau kita lihat Patung Monas ya, dari Gubernur DKI tahun 95. Apex Sculpture Garden dari Manila. Jadi wakil Indonesia, jadi dapat penghargaan dari Manila. Kemudian kalau pameran bisa ada 60-an. Yang 10 pameran tunggal, 50 pameran bersama sejak tahun 77 sampai 21. Nah, pengalaman kerjanya patung publik, banyak nih patung publiknya. Di antaranya adalah Monumen Proklamator di Jalan Pegangsaan Timur dan patung GWK ya dari tahun 76 sampai 21. Itu patung publiknya ada 13. Kemudian di bidang arsitek juga ada 15, di antaranya GWK ya. Kemudian patung karya, ini banyak banget patung karyanya 271. Ini yang besar nih, saya tertarik nih, patung Prahara 7,5 meter kali 2,8 kali 2,4. Di mana tuh Bli Komeng patung Praharanya gede banget? Lupa di mana itu. Saking banyaknya. Ya itulah, jadi sedikit singkat CV-nya ya. Nah, nanti saya serahkan waktunya ke Bli Komeng ya. Jadi teman-teman nanti yang mau nanya boleh raise hand dan juga boleh masuk ke chat room ya. Boleh di chat room, nanti akan dibacakan. Nah, kita acaranya presentasi sampai tanya jawab tuh sampai 17.30. Jadi masih ada waktu 1,5 jam kira-kira ya. Di Bli Komeng akan jelasin updating tentang IKN bagaimana sekarang, bagaimana desainnya dan sebagainya ya. Oke, kalau gitu Bli, silahkan Bli, Zoom is yours. Sebelum saya putar video, saya bicara dikit ya. Ya, silakan. Begini, saya kebetulan dipilih untuk membuat basic design kawasan istana. Bli, suara kurang keras kayaknya ya. Betul nggak Yoga? Kurang keras ya? Udah, ya, sekarang udah. Udah jelas kalau saya sih. Oh ya, jadi saya mendapat tugas untuk membuat
basic design dari kawasan istana yang terdiri kurang lebih 12 bangunan. Istana, lapangan upacara, istana, kantor presiden, pavilion presiden, kemudian set press, set apa namanya? Sekretaris negara. Ya pokoknya lengkap lah itu. Ada museum kecil, ya. Terus kemudian ada apa namanya? Pavilion apa lagi? Wisma, ada wisma, dan terus ada utilities buildingnya di belakang, ya. Terus kemudian ada pas pampres gitu. Jadi sebanyak itu kita kerjakan, itu sudah rampung dan siap untuk ditenderkan. Yang sudah ditenderkan adalah kantor presiden, lapangan upacara, istana. Sekarang masuk ke pavilion presiden. Ya. Nah, itu yang sedang ditenderkan. Mudah-mudahan segera bisa selesai. Nah, yang sudah dikerjakan kantor presiden, terus kemudian istana dan lapangan upacara itu. Nah, kasusnya di lapangan itu adalah masalah tanah yang paling banyak ya. Tanahnya itu ada banyak klaisil. Klaisilnya macam-macam. Ada yang masih berupa bubuk begitu, tanahnya agak kehitam-hitaman, ada pasir-pasirnya seperti itu, klaisilnya. Tapi ada serpihan-serpihan, ada yang berupa gumpalan batu yang sangat keras gitu, ya. Sangat keras, tapi yang keras apapun kalau kerendam air dia akan menjadi tanah liat suatu saat gitu loh. Nah, ini masalahnya. Jadi pemilihan konstruksi kita di lapangan, kalau saya itu kebetulan saya dapatkan tugas mengerjakan fisiknya itu adalah kantor presiden. Kualitas tanahnya cukup bagus, klaisilnya agak jauh di bawah, kalau pondasinya saya bor di situ 20 meter nggak ada masalah. Hanya saja, nah ini patung apa namanya Garuda itu duduk di bukit. Ujung sayap kiri kanan itu jatuh ke bawah dari itu 30 meter. Dari badannya patung itu ya, apa namanya gedung itu, 30 meter. Nah, itu masalahnya. Jadi kita itu seperti mencekram bukit itu. Lebarnya itu 230 meter. Lebih lebar dari GBK, kurang lebih GBK itu 175,1 kalau nggak salah ya. Ini 230. Yang harus selesai 1 tahun kerja. Itu. Jadi bisa bayangkan itu, ini lebih besar dari GBK tapi kerjanya 1 tahun. Itu yang tugas saya yang fisik ya. Yang lainnya saya nggak ikut, saya hanya sebagai ini aja membuat basic design. Tapi basic desainnya ini rasa detail ya. Sudah semuanya sudah ada sebenarnya, tinggal detail-detailnya aja. Nah itu, jadi pekerjaan saya sebenarnya sudah selesai. Nah kebetulan saya itu mendapat tugas satu, yang menang itu yang tugas itu komplek istana ini, kemudian Masjid Agung yang harus muat 35.000 gitu ya. Tanahnya cukup luas, 12 hektar, cuma yang bisa dibangun 3,5 hektar. Lainnya kita bikin danau untuk menampung air hujan. Nah, nanti kita bisa perlihatkan seperti apa sih desainnya gitu. Nah, tugas saya sekali lagi hanya sampai basic design karena saya tidak memenuhi syarat. Kan saya tidak punya SKA. Ya, itu SKA itu harus tertentu. Tapi tim kita yang terdiri dari 71 orang sudah lengkap sekali. Dari jalan, dari ahli jalan, ahli structure, ahli tanah, landscape. Nah, itu semua ada, termasuk interior dan petak. Cuma itu sampai basic design gitu. Nah, basic design ini saya diperintahkan oleh presiden untuk mengawalnya supaya jangan berubah. Itu tugas saya itu.
Nah, gitu juga masjid. Ya, masjid tentu saya bekerja sama yang ahli-ahlinya ya supaya tidak menyalahi gitu. Itu siap juga untuk ditenderkan. Sudah selesai juga. Ada tugas tambahan yaitu kantor PUPR. Minta saya juga mengerjakannya. Nah, ini juga siap ditenderkan gitu ya. Jadi tanah PUPR itu aneh juga, yang ngatur tanah di sana ada PUPR tapi tanahnya terbelah oleh jalan yang lebarnya kurang lebih 80 meter itu. Nah itu, jadi tanahnya besar sebenarnya tapi terbelah. Ya itu yang kita kerjakan, cuma ada titipan-titipan yang baru karena Pak Presiden merasa tidak puas melihat desain-desain yang ada seperti desain jembatan tol itu nggak puas. Kemarin saya ditelepon oleh Pak Menteri PUPR untuk mendesain itu gitu lah. Sudah saya sampaikan, sudah saya berikan desainnya. Ada sebanyak 12 desain saya berikan itu dalam waktu 2 minggu. Nah, kemarin nggak tahu nanti yang dipakai mana gitu ya. Tapi saya udah kasih desainnya itu. Karena waktu itu kita ngumpul dengan para ahli dan sebagainya di lapangan di sana di IKN, tampak beliau tidak puas dengan desainnya. Gitu. Ya minta tolong saya untuk mengembangkan. Saya bukan ikut bisnisnya, tapi saya ikut membantu desainnya. Ya, desain aja gitu ya. Nah itu sudah begitu, telepon baru lagi, saya diminta juga, memang ini idenya lama ini. Masalah apa botanical garden. Dulu saya minta tanah 100 hektar untuk botanical garden yang ada di depan istana, tapi kalah suara lah kita, tidak dikabulkan oleh apa namanya yang bikin master plan-nya ini ya. Tapi justru dapat tanah di belakang istana ya hutan itu, jadi aneh juga gitu ya. Nah ini di depan itu malah dipakai gedung-gedung Menko gitu, yang rasanya kurang serak buat saya sih. Itu aja masalahnya. Jadi di sini keadaannya seperti itu, saya hanya dapat tugas seperti tadi, ya, basic design gitu. Tapi Presiden khusus mengatakan kepada saya untuk mengawal sampai selesai itu, ya, masalah estetik terutama dan kenyamanan dari bangunan itu. Kita sekarang tidak bisa lagi seperti dulu. Bangunan-bangunan itu haruslah green. Ya, green artinya bagaimana energi di situ sehemat mungkin. Ya. Sedangkan di sana ada masalah seperti Jakarta juga panas, terus anginnya juga tidak terlalu tidak besar, gempa boleh dikatakan tidak ada. Jadi masalah konstruksi itu concern sebenarnya keadaan tanahnya sendiri gitu ya. Dan peran geoteknik ini penting sekali gitu. Nah, kebetulan di tempat kita tanahnya bagus. Nah, kalau istana ada clay shale-nya cukup keras di situ. Ya, berat itu mereka tuh ya. Mahatnya itu juga besar. Ini kerusakan ininya alat-alat juga besar di situ karena keras banget. Diledakkan juga gimana gitu loh ya. Ya itu. Jadi keadaan di situ lebih banyak kita berhati-hati masalah tanah. Kualitas tanahnya sangat berbeda dengan tanah kita di Bandung, walaupun sebenarnya ada juga clay shale itu di daerah Purwakarta yang menuju terowongan yang dibuat oleh KCIC itu kan ada juga clay shale-nya gitu ya. Nah, clay shale ini kan juga bahayanya kalau kena air, sebenarnya kalau nggak kena air nggak apa-apa. Kena air dan udara, terkontaminasi itu ya dia bergerak gitu. Kalau dulu pengalaman kita mengerjakan GWK di Bali, masalah kapur itu banyak gua-gua di bawahnya. Tapi itu kita mudah ngatasinya. Kita bikin rap ini ya, bikin rap begitu di pondasinya ya walaupun ada gua dia tetap aja kayak jembatan ngambang gitu. Kalau di sini nih takutnya sliding. Kita pakai tiang pancang, takut dia sliding. Tapi kalau pakai bor keras sekali. Nah ini permasalahannya. Jadi
kita lakukan akhirnya bor, tapi cepat kita tutup supaya dia tidak terkontaminasi dengan udara maupun air. Itu cara yang kita atasi sekarang di sana. Nah, kemudian ada pengerjaan bilah-bilah itu yang seperti, nanti saya putar dulu video ya, supaya lebih jelas. Coba lihat. Nah, ini nih yang garis-garis itu bilah-bilah itu dari Kuningan nanti itu. Yang terdiri ada 4.560 bilah ya. Sekilas kayak rumah adat Padang tuh. Ini kita pakai Garuda. Karena begini, Garuda ini kan kita sudah kenal. Jadi seluruh masyarakat kita yang konon 1.400 suku itu, ya sudah semua mengenal itu. Namanya Garuda ini. Saya khawatir kalau kita ngambil rumah Padang, Ansih gitu ya, kita kembangan di Bali atau Jawa dan sebagainya itu, saya takut yang sebagian dari yang tidak terpakai itu cemburu gitu. Nah, akhirnya kita ngembangkan Garuda itu sebagai gedung. Gitu. Nah, di dalam gedung ini sebenarnya kalau kita buat lantai seperti kebutuhan yang dulu disodorkan kepada kita minta 2.800 meter square, sebenarnya mudah sekali diatasi karena sekarang itu space-nya sebenarnya bisa 3 hektar ya. 30.000 meter itu bisa di dalam. Nah, sekarang kenyataannya hanya presiden berkantor di situ dan stafnya yang hanya memerlukan 8.000. Maka dari itu ide saya dan kebetulan Pak Presiden juga setuju, itu kita buat hutan di dalam taman gitu, di dalam sayap itu. Nah, seperti ini kurang lebih ini. Ini strukturnya semua customize, kita buat sendiri, kita desain sendiri. Tidak ada barang seperti dari toko gitu ya kita pasang di sini, saya nggak mau. Ini semua kita customize gitu. Nah, kalau ini istana ini. Nah, ini istana ini sebenarnya lebih bersifat formal, di mana nanti presiden menerima tamu itu di sini, ya di istana itu. Nah, di belakangnya Garuda itu kantornya presiden, ya sehari-hari ngantor di sana. Itu. Nah, ini adalah pavilion, di mana nanti presiden siapapun tinggal di sini. Gitu. Nah, view-nya ngadep ke kota juga, kurang lebih seperti ini. Ya, dia lihat ke bawah, ini tempat ngopi-ngopi ini. Nah, ini ada masjid kecil, kita buat masjid kecil yang bisa muat 200 orang, mungkin presiden dengan tamunya atau staf-stafnya itu bisa sembahyang di tadi itu di pavilion itu, ya. Ini adalah museum kecil untuk koleksi-koleksi istana. Nah, tanahnya semua itu tidak ada rata. Ini saya ambil dia hanya selantai saja ke atas, menonjol di atas tanah, di atas jalan, lainnya menurun ke tebing-tebing itu. Ya, ada 4 lantai, ada 3 lantai gitu. Semua ini nggak ada tempat rata. Satu ini agak saya taruh di bukit karena dia ini pas pampres. Pas pampres, nah ini di bagian belakang sekali, di pinggir jalan belakang yang memang juga khusus nanti hanya diperbolehkan untuk ke kawasan istana itu, yaitu utilities itu. Kemungkinan besar nanti karyawannya akan masuk di sana, tidak lagi masuk dari samping itu, supaya tidak mengganggu tamu. Jadi itu. Nah, ini yang sedang dikerjakan, coba kamu pakai kursor. Nah, ini kurang lebih suasana nanti yang kita harapkan di dalam sayap patung itu ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih kalau cuacanya bagus, presiden bisa. Nah, ini yang paling bawah ini ya. Ini kurang lebih 30 meter dari lantai kantor presiden nih. Sayap kiri dan sayap kanan. Nah, bisa turun seperti ini atau nanti turunnya pakai lift. Gitu. Nah, ini yang paling bawah ini. Nah, kita inginnya dalam hutannya seperti hutan tropis lah. Kan kita di Kalimantan gitu loh ya. Nah, ini kita coba-coba nih masih ini.
Ya. Tidak terlalu banyak cut and fill-nya karena kami khawatir longsor. Ya, walaupun di dalam tanah ini toh tidak akan ada air ya yang masuk. Dan sistem pengairannya juga kita ini pakai driftingnya jadi drip ya supaya tidak sulit gitu. Nah ini di bawah ini di bawah ini. Nanti kita lihat kalau kita ini punya skywalk di atas itu di ketinggian kurang lebih 30 meter ya. Nah ini menuju ke skywalk-nya di atas ini. Tetap di masih bagian sayap ini, tapi di atasnya nih. Ini masih di bawah ini. Nah, ini di atas, udah mulai di skywalk di atas ini yang 30 meter dari tanah. Ini kurang lebih suasananya akan seperti ini. Angin kiri kanan itu masuk karena tidak ada jendela, tidak ada kaca ya, menembus saja. Makanya kita bisa buat taman ini. Ya. Ini di atasnya ini. Jadi kita apa namanya melayang begitu. Nah, supaya orang tidak terlalu ngeri, makanya di bawah kita tanamin yang cukup padat. Supaya orang lihat ke bawah atau lihat kanopinya tanaman di bawahnya gitu. Nah, ini depannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu nanti bisa acara-acara kalau cuacanya bagus bisa di sini melihat kota ya. Melihat kota bagus sekali. Kemarin kami di bawah ini, kurang lebih di situ sudah bagus sekali view-nya ke bawah itu. Ya. Apalagi dari atas ini. Ini ground floor-nya kantor presiden itu ini. Nah itu, ya. Nah dia naiknya itu pakai funicular untuk supaya orang yang punya handicap juga bisa naik dan eskalator. Ya. Dan di bawahnya, di sampingnya harus selalu ada, ini persyaratan aja, selalu ada tangga. Seandainya listrik macet atau apapun, kejadian-kejadian yang sifatnya darurat, itu bisa cepat dilakukan untuk mengatasinya itu. Nah, itu. Jadi kantor presiden tidak semudah kantor-kantor biasa ya. Karena masalah security, terus masalah ketahanan dari gedung itu. Itu yang kita telah lakukan. Ya tentu saya melibatkan ahli-ahli, nah terutama juga masalah termal ya, karena kita memakai Kuningan, selubung itu Kuningan yang jumlah modulnya itu kurang lebih 4.560. Jadi kita memerlukan barcode untuk memudahkan kita nanti merangkai di langsung di tempat itu gitu loh. Nah ini harus ada kerjasama yang baik antara pelaksana main structure dengan kita. Kalau kita tidak sama, barcode-nya beda kan susah nanti gitu. Ya ini penting sekali karena kita mengandalkan itu teknologinya itu. Nah. Mengenai thermal dari gedung itu, karena orang malah ini pakai Kuningan akan panas dan sebagainya. Kalau kita itu hanya mampu pakai ini studi smart geometry ini, softwarenya ini gitu loh ya. Nah ini kalau kita pasang ininya thermalnya bilah-bilahnya itu separuh, dia masih kuning. Ya, ada 50% itu lupranya akan kuning. Nah, kalau 100% kita udah biru, artinya sudah nyaman gedung itu ya. Masuk pada kriteria bahwa gedung Garuda ini sudah nyaman gitu. Nah, itu persyaratan-persyaratan itu sudah juga diuji secara real gitu, bukan dari kita saja, tapi ahli-ahli yang meragukan. Ya kita biarkan silakan uji gitu. Nah ternyata hasilnya sama dengan kita
Karena nanti panasnya Kuningan itu dia akan cuma berjarak 30 cm, setelah itu dia terbang gitu. Jadi nggak akan ke dalam. Itu kurang lebih ya. Jadi karena Kuningan sebenarnya dia kan bahan yang kurang baik untuk pengantar panas sebenarnya. Karena ada campuran-campuran yang beda. Kecuali tembaga. Kalau tembaga itu agak gitu. Nah, oke. Ini yang kita pakai apa namanya smart geometry ini. Yang kita pakai untuk menguji thermal dari gedung itu gitu. Apalagi nanti itu kan belum kita pakai tadi itu sayuran-sayuran yang di dalam itu kan bikin nyaman juga, bikin dingin juga gitu loh. Itu kan belum dihitung, kita baru ngitung polos aja gitu. Oke, terus lanjut. Nah, itu jadi kenapa kita pilih Garuda supaya itu apa namanya? Supaya tidak ada kecemburuan dari suku yang begitu banyaknya, yang masing-masing punya identitas sendiri-sendiri. Ya, macam-macam kan. Nanti kita menghindari supaya keributan tidak terjadi. Dan kenyataannya begitu. Yang marah kan cuma arsitek-arsiteknya, bukan dari suku-suku itu gitu. Ya. Nah itu. Ya, itu yang marah itu suku-sukunya, malah orang sana pun nggak nuntut harus pakai rumah panjang itu, enggak. Dia malah bilang ini, ingat katanya, menekankan pada salah-salahnya ini bikin istana Nusantara, jadi semuanya. Jadi jangan ego pengen mentang-mentang di Kalimantan, pengen itu hebat loh mereka itu. Ya jadi itulah. Jadi dari suku-suku yang 1.300 itu belum ada keluhan apa-apa. Ya, menyatakan mereka senang saja karena merasa adil gitu. Ya, itu sebabnya kita pilih Garuda itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, pilar-pilarnya itu ya sedikit ada simbolik, ada pesan-pesan juga. Itu jumlah dari apa namanya provinsi kita. Nah, kita sediakan kosongnya juga. Nanti kalau kita bisa ngejajah yang lain, ya bisa nambah lagi provinsinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, diharapkan ini di dalam ini bisa 5.000 orang. 5.000 orang. Kalau ada acara-acara besar, misalnya acara 17 Agustusan, atau menyambut apa, bisa juga di lapangan ini pakai tenda, kemudian juga yang di dalam sekian cukup. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut saya tempat ini memang sudah indah. Secara alam itu indah. Ya, konturnya bagus sekali. Landscaper kita itu cuma nambah-nambah saja sudah indah. Ya. Nah, ini paling nanti mana tanaman yang tidak boleh nutup gedung supaya tidak susah-susah bikin ketutup gitu loh ya. Nah, itu kita hindari dari situ. Nah, kerjasama kita dengan landscaper kita sudah dari awal. Kemudian juga yang kontraktornya nanti juga harus berkoordinasi dengan kita gitu. Itu yang kita lakukan sekarang. Memang terasa memang membangun gedung sekarang itu, apalagi istana, rumitnya setengah mati. Ya ada ya macam-macam lah. Anda kan tahu kalau istana itu seperti apa. Nah, kebetulan apa namanya Garuda ini maintenance-nya free maintenance. Bajanya baja tahan karat yang namanya korten tadinya. Patennya korten ya. Nah, itu kita pakai supaya kita tahulah maintenance-nya di kita kan sulit tuh ya. Nah, cuma nanti pewarnaannya harus diwarna atau enggak? Karena di dalam kan pengennya agak terang lah. Nah, mungkin kita cat, terpaksa dicat, tapi luarnya tidak. Nah, itu kita baja ini memang ada ininya. Sekian bulan dia akan masih berbentuknya karat. Setelah setahun gitu dia mulai gelap kayak kopi gitu warnanya, akhirnya berhenti coklat gelap gitu ya, kayak kopi itu. Bagus sekali warnanya itu karena dia campurannya macam-macam bajanya itu. Nah, ini kita sedang apa sudah selesai merencanakannya, sudah ada pemenangnya yaitu PP dengan Wika ya, Pak Dikar ya, lupa saya itu. Nah, itu pemenangnya, ya kita hanya ngesupnya saja. Kedua, jadi karena ini terbuka, tapi kita juga di situ banyak monyet,
banyak binatang lain, kalong segala macam supaya tidak masuk, tetap kita pakai pakai expanded gitu supaya tidak terjadi lagi monyet masuk dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih ceilingnya nanti seperti ini, atau diperlukan seperti itu atau tidak nanti. Karena kita juga mengharapkan matahari tetap masuk supaya tumbuhannya bisa hidup gitu. Itu dulu dari saya, nanti kita tanya jawab lah. Sekian, Mel. Oke, terima kasih Bli Komeng sudah menjelaskan dengan video dan dengan desain ya. Memang menarik sekali ya buat kita, banyak kata-kata yang unik ya untuk sebuah istana ya. Mel, ini foto dulu, foto. Yoga, kenapa? Foto dulu, nanti keburu kabur. Ya, oke. Ya, jadi nanti sebelum kita tanya jawab, kita mau berfoto dulu ya. Baik. Silakan teman-teman dibuka dulu ininya. Videonya. Silakan. Tadi ada Yuke ya, saya lihat ya Yuke. Mana? Gimana, udah siap belum, Am? Kalau enggak kita yang foto Yoga. Agam bisa lagi ini kali. Udah. Oke ya. Kamu aja kan, Mel. Oke, slide 1. Senyum ya. Oke. Slide 2. Ini merangkap nih tugasnya semua, tukang foto. Udah bagus. Moderator. Komplit dah. Biar diajak sama Komeng ke sana. Ya, nanti kita begitu. Ya. Terima kasih ya. Oke. Senang ya teman-teman, kita udah lihat begitu ya, dengar begitu. Nah, silahkan bagi yang mau bertanya. Ini saya baca dulu sebentar ya di chat. Ini ada dari Herman ya, Herman Daniel nanya, ada tampak atas enggak, ada opsi dikunjungin turis enggak gitu. Gimana, Meng? Kalau yang bisa di atasnya itu adalah di istana. Karena saya buat itu split level dengan jalan ya. Jalan di atas itu selevel dengan dak dari istana itu. Jadi tinggal jalan aja, nggak perlu naik-naik, nggak perlu naik tangga, jalan aja ke sana, bisa berfoto-foto, dapat Garuda itu. Ya, kalau Garuda ke atasnya, ke atas itu nggak bisa, ya, karena itu bentuknya memang tidak dibuat demikian. Nah, tapi di depan Garuda itu kan ada dengan bentuk yang bulat tadi, setengah bulat oval itu. Nah, di situ melihat view ke istana dan ke kota itu bagus sekali. Nah, kemarin kita jauh di bawah, kurang lebih 25 meter ya, di bawah itu sudah bagus banget. Karena kita tuh ketinggiannya 88 meter DPL, nah, tapi data dari jalan tuh kita 44 meter. Paling tinggi tempatnya di antara itu. Jadi bagus sekali view-nya gitu. Nah, jadi ada opsi buat kunjungan turis gitu maksudnya? Bisa. Nah, Presiden juga nanya ke saya, malah saya aneh juga. Harusnya ke Pas Pampres nanyanya tuh. Bilang, Mas Cuman ini ada nggak pikiran untuk hari apa untuk turis orang berkunjung? Iya, kalau bisa Pak. Saya bilang saya pernah waktu Ceko masih komunis saja saya bisa masuk istana. Saya bilang nggak ada yang nanya itu. Saya bilang presidennya cuma di dalam kotak gitu aja. Nah, kita nggak bisa masuk ke dalam. Tapi di halaman itu bebas gitu. Nah, ini presiden inginnya begitu supaya masyarakat bisa masuk. Mungkin hari-hari tertentu dan tidak ada tamu yang khusus. Nah, maintenance-nya tadi saya katakan, saya kan agak tahu lah kalau ke istana itu bawa model aja susah banget kan, izinnya segala macam diperiksanya. Nah, bagaimana kalau kita maintenance terus pada saat itu ada tamu, nggak jadi lagi gitu, dan izinnya tidak mudah. Nah, saya buat yang tadi lihat Garudanya itu betul-betul free maintenance. Karena kita punya catwalk di dalam itu, ya catwalk itu untuk membersihkan kaca yang ada kacanya, yang lain-lainnya bisa untuk merawat tanaman-tanaman tanpa harus minta izin. Gitu. Itu bisa dilakukan sehari-hari. Kalau sekretarisnya ngelihat kacanya agak kotor, dia lap sendiri bisa. Jadi kita nggak perlu lagi
membayangkan perlu pakai gondola lah, itu udah kuno-kuno, itu nggak ada. Desain kita sudah lengkapi sedemikian rupa, cuma memang mereka ada yang protes, jangan namanya catwalk dong Pak. Saya bilang sambil itu monkey walk aja deh. Yang gitu-gitu aja dimasalahkan, heran saya. Ya habis biasa bahasa, kita kan bahasa umum dari saya pakai itu. Ada tangga itu, apa namanya, yang buat, Panggung. ya. Ini itu dimasalahkan, ini kenapa namanya catwalk? Ya udahlah monkey walk aja deh. Monkey walk, banyak monkey. Sana banyak monyet. Nah itu, jadi saya sudah mengasih apa namanya teman-teman landscaper itu supaya menghindari tanaman-tanaman buah itu, karena di situ dekat sekali beruk. Nanti kita kan bertentangan, kita penyayang binatang terpaksa ngusir binatang, itu rasanya nggak elok gitu. Jadi kita mungkin yang lebih dipilih berbunga gitu. Kalau nanti di apa namanya di pinggiran-pinggiran itu ya berbuah lah supaya beruk orangutan itu bisa makan di situ. Kalau di istananya kan repot itu. Di rumah saya sekarang ada 3 tuh pendatang baru tuh monyet tuh pusing. Yang ngusirnya kasihan gitu loh ya. Nah itu jadi itu aja 3 aja udah pusing kita. Nah, apalagi terus seperti di situ, saya lihat memang sekitar kemarin ya ada beruk besar banget. Saya pikir orangutan itu jalan sendiri itu kasihan gitu. Ya, jadi, nah ini juga saya jelaskan bahwa di situ tidak ada hutan yang namanya hutan-hutan yang kita bayangkan itu nggak ada. Di situ hutannya hutan industri, ditanam ya yang namanya eukaliptus yang untuk kertas. Di sana dipotong, kemudian diproses, bikin pulpnya ini aneh juga tuh di Sumatera. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Di situ hanya pohon dicabut, terus kemudian dibuat pulp di Sumatera. Nah, hebatnya lagi, saya dulu nggak percaya. Saya kan pernah mau mogok itu nggak mau ikut lah kalau ngelihat alamnya kayak begini dibabat gitu loh. Saya dijelasin sama Pak Menterinya. Man, ini sengaja kita buat ini supaya ini tidak terulang. Itu namanya hutan industri. Pertama saya sana udah kayak gurun. Tapi Nggak ada tanaman. Komeng, Yuk, itu unsur airnya kok nggak ada ya? Biasanya sesuatu arsitektur itu cantik kalau ada unsur air. udah air, coba-coba saya lihatin. Itu. Apa namanya? Justru airnya banyak. Ada. Banyak ya. Tadi kurang perhatian saya berarti. Ya. Kelihatan. Yang itu masjid itu. Ini ada masjid. Sorry kalau gitu kurang lihat tadi. Ya, masjid ini saya perlihatkan itu tadi di bawah apa namanya pavilion tuh air itu. Ya. Tapi air buatan apa namanya kita bendung ya. Nah ini lahannya 12 hektar, kurang lebih 5 hektar itu air tuh. Oke. Oh ya. Itu Itu yang tadi saya tanya tanpa atas sebenarnya. Nah ini apa nama masjid nih. Oke. Hah? Ada buaya masuk ke situ. Kenapa? Ada buaya masuk ke situ. Kemarin di bendungan Bendungan ada buaya, mudah-mudahan di sini enggak. Bendungan Cemoy itu dapat buaya 1 itu. Meng, anggota timnya kan 71 ya. Buaya darat. Tambah 2 dari Portugal biar 73. Ya, menjawab pertanyaan Alita juga ya tentang air. Ini ada yang nanya ada jalan rahasia enggak gitu. Kenapa? Ada jalan rahasia enggak katanya. Itu rahasia dong. Masa kalau yang di masjid? Kita ada nggak rahasia lagi. Ilham ya yang nanya Ilham. Di masjid nggak ada rahasia-rahasiaan. Istana. Yang ada di istana tentu itu urusannya Pas Pampres itu. Iwan silakan Wan. Ibu Melani, mau nanya Ibu Melani. Suara gue masuk mana? Bentar, biar Iwan dulu. Iwan, Angkat tangan. Bentar Iwan dulu. Silakan Iwan. Udah ngangkat Ya. tangan. Ada nggak Iwan? Ini pertanyaan aku tahun lalu sama Komeng yang belum sempat kita bahas ya. Apa itu? Nah, pertama kan tadi Komeng bilang ini dapat tugas dari Presiden. Ya. Saya pengen tahu apakah desain istana ini pernah atau tidak pernah disayembarakan. Istana sayembara. Masjid sayembara. Oke. Nggak, desainnya ini udah pernah. Jadi Garuda yang besar itu udah pernah disayembarakan ya. Disayembarakan ya. Dan apakah waktu itu
itu satu-satunya atau ada lagi desain yang lain? Oh, gini, masing-masing tugas kita itu adalah 12 desain. Jadi ada legislatif, gedung legislatif ya, terus ada wapres, agama, seluruh agama itu ada. Apalagi lah istana itu lengkap tuh ada 12 gedung lah gitu ya. Itu kita desain dalam waktu 10 hari, tentu nggak sempurna. Gitu. Nah, yang diundang itu ada 4 arsitek yang beken-beken itu. Nah, terus saya nggak tahu kenapa saya diundang, nggak tahu lah. Pokoknya aku diundang ikut aja gitu. Nah, itu setelah sekian tahun adalah keputusan. Keputusan kan kita kejegal sama apa namanya itu? COVID. Ya itu. Nah, setelah sekian lama, terus aku katanya terpilih, diundanglah kita. Ini tugasnya ini namanya basic design. Ya karena aku kan bukan punya SKA, SKA-nya harus SKA utama dan gitu. Jadi gua nggak memenuhi syarat lah. Ya sudah, kita buat tim yang terdiri dari 71 yang namanya timnya ini tim swakelola. Bekerja sama membantu PU sifatnya gitu. Membantu tapi gua yang kerja. Ya. Gua yang kerja, dia jadi bosnya. Kan aneh tuh, yang gua ngebantu dia jadi bos. Jadi ya sudah seperti itu. Nah, sekian itu 12 desain lah itu ya, termasuk jalannya, manajemennya, jembatan-jembatannya itu. Jembatannya sama Mbak Ira itu ya, yang bikin jembatan layang di Jakarta itu. Dia tuh kita pakai, terus ahli-ahli strukturnya juga orang-orang yang memang sudah ada prestasinya. Salah satunya teman kita itu siapa? Pak Widiatnyana, terus satu lagi Pak banyak lah. Apal gue deh. Oke. Ya. Tapi apakah ada alternatif desain selain Garuda? Sebelumnya ada beberapa kali. Ya, jadi ada yang desain ditukar, ini lebih cocok untuk ini gitu loh. Ya. Nah, akhirnya presiden ini Garuda ini lebih cocok untuk kantor ini gitu. Ya sudah. Oke, jadi udah pernah disayembarakan, udah ada beberapa. Udah. Nah, kalau desain kedua, gua nggak ikut karena gua diserang segala macam oleh kelompok IAI dia, arsitek IAI. Gua kan bukan diserang. Terus kedua kalinya itu gedung legislatif DPR sama Wapres disayembarakan. Ya, aku nggak ikut. Ya, daripada ribut nanti nggak ikut. Ternyata nggak ada yang menang, cuma juara 2 gitu loh. Juara 2, untung aja aku nggak ikut. Nah itu, jadi supaya Anda tahu bahwa itu 2 kali sayembara, tapi kelihatan sekali anak-anak muda kita itu seperti ditutup. Ya, arsitek-arsitek muda kita yang tidak memiliki SKA ya tentu nggak bisa ikut. Dan itu pun buntut-buntutnya harus pakai perusahaan ya, tentu nggak bisa. Gitu. Kasihan tuh. Sementara aku bandingin aku dulu, saya masih sekolah tahun berapa tuh? 70. Ya, 70 berapa itu ada 75. sayembara proklamator. 76. Nah, itu sayembara proklamator, aku bisa ikut mahasiswa. Kebetulan menang, kalah lah bos-bos itu. Aku dari 79. Iya betul. Nah, itu aku ya sampai sekarang mereka sakit hati tuh. Bos-bos kita kalah sama aku tuh. Nah itu, jadi kita bisa membayangkan generasi kita nanti generasi penerus kita ini parah. Sulit udah. Nggak bisa berkembang. Belum lagi. Jadi keputusan desain Garuda yang besar ini itu diputuskan oleh PUPR dan presiden. Jadi waktu dipilih itu oleh PUPR, kemudian dibawa ke presiden. Nama-namanya ditutup. Gitu. Wan, lu udah duluan gantian. Ya, Wan, ganti dulu ya. Ini dari chat.
Oke, yang lain. Oh ya, yang lain ya. Ini dari Prasetyo Agung Ginanjar. Silakan Mas Prasetyo, mana? Bisa buka videonya? Ini enggak. Ada, Mas Prasetyo? Kalau enggak lanjut yang berikutnya. Enggak ada. Lanjut berikutnya. Engineering performance ya. Ini jalannya enggak ada pagar pengamannya. Ada enggak? Ada. Ada katanya ya. Siapa tadi yang mau nanya tuh ini? Jadi Indra, saya tanya. Ya, nanti habis ini Indarto ya. Siap. pagarnya ada, itu Ada. yang mendesain ada landscaper. Oh, Karena saya minta supaya pagar itu jangan menyeramkan, tapi ada. oh ada pagar ya. Berarti Nah, ada ya. Itu bila Mel, perlu, udah angkat tangan Mas Agung. Prasetyo Agung. mana Mas Agung? Halo Pak. Ya, Halo. ya. Prasetyo Agung, silakan. Ya, tadi. Ini sih Pak, masih terkait ini desain Pak ya. Kan tadi Bapak sempat menyatakan juga menggunakan material kuningan, terus sempat juga ada oksidasi dan yang lain-lain itu dari Bapak sendiri kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk oksidasi dan sampai di tahap ini sudah sampai di tahap dingin gitu loh, tidak menyerap panas lagi gitu. Membutuhkan waktu berapa tahun kalau boleh tahu. Dan yang kedua, material yang digunakan sendiri ini apakah produk dalam negeri, dan jika produk dalam negeri berapa banyak yang dibutuhkan dari kuningan itu sendiri Pak, dan yang lain-lain. Mungkin masih itu sih Pak, dan jika boleh diceritakan behind the scene dari cerita-cerita menarik dari Pak Nyoman sendiri mengenai desain ini. Prasetyo Agung ini dari reporter apa Mas? Saya dari Bisnis Indonesia, Bisnis Indonesia, reporter ya. Oke, silakan. Ya, begini, bahan yang kita pilih itu adalah kuningan. Kuningan ini mempunyai kelebihan dan tentu kekurangan. Nah, semua material itu. Tapi dibanding yang lain, kuningan ini akan lebih tahan, ya, terutama terhadap cuaca, karena dia ada campuran uranium, urium segala macam itu, sehingga dia karat itu tidak akan menembus sampai ke dalam gitu ya. Nah, maka dari itu apalagi terus kita namanya patina, proses patina itu adalah proses oksidasi yang kita buat sendiri ya. Ada bawang dilakukan oleh alam memerlukan waktu 15 tahun kalau alam. Kecanggihan manusia itu membuat dalam sekian jam itu dia sudah bisa berwarna seperti yang kita inginkan gitu loh ya. Nah, warna ini juga akan menghambat radiasi panasnya. Dan hasil tes kita, panasnya itu karena kebetulan dia tidak berpapasan sekali dengan matahari, dia menyamping begitu, kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak, kecuali waktu matahari di atas ya, 90 derajat itu ya. Nah, pagi yang biasanya mulai jam 10 mulai panas kan. Nah, terus bergeser. Nah, ingat memanaskan logam yang dingin ini pada pagi hari ini logamnya dingin sekali. Jadi memerlukan lama waktu untuk memanaskan logam ini ya. Nah, waktu dia mulai panas dia matahari sudah bergeser. Itu loh cara menghitungnya ya. Nah, kemudian warna ini juga akan menghambat panas. Itu hasil kita itu bukan hasil omongan ya, hasil studi ya, hasil riset kita, dan bukan saya saja. Kita ya jelas dari riset, tapi ada ahli-ahli yang bukan dari ITB, tapi dari Gama yang tentu ya kita harus bedain lah ya. Dan hasilnya sama dengan kita. Kebetulan gitu loh ya. Walaupun dia pakai metode yang berbeda dengan kita. Nah, itu. Jadi gitu Mas. Oke ya. Ya. Oke, tanya. Bentar, Indrato, bentar. Ini satu lagi Adi Putra nih. Apakah konsep bangunan masjid yang menyerupai moluska, baik minaret dan kubahnya? Itu idenya sederhana. Itu saya ngambil ide dari sorban ya, belitan sorban itu ya. Itu saya pakai ide, saya kembangkan. Tentu karena ini bangunan arsitek, ya tentu tidak bisa seperti yang sorban sebenarnya. Ini abstraksinya seperti itu gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya idenya dari sorban.
Itu. Oke. Nah, terus Siap. kemudian pintu-pintunya itu yang lihat itu berputar semua. Dari manapun nanti angin itu bersumber, semua tetap dia bisa masuk. Ya, kemudian dilepas di atas. Jadi karena di situ udaranya cukup panas, saya pikir gitu. Nanti udara dari timur, dari manapun dia udaranya itu akan berhembus ke sana, dia terus berputar ke atas terus hilang. Gitu. Jadi kesejukan itu kita bisa tes di situ gitu loh. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya. Silakan Indarato. Ya. Oke, Komeng, Hmm. saya ada 3 pertanyaan. Aduh, Satu banyak. masalah ritual ya. Ritual itu selain masjid pasti ada gereja, ada Buddha dan sebagainya. Itu pasti akan dibuat. Satu. Kedua, bagaimana mengenai ceiling plan yang tadi menghalau monyet, kelelawar dan sebagainya. Ketiga, bahwa ada hampir 40 provinsi nih. Kayak ini Banten sama berdiri bagaimana merekrut budaya atau adat-adat daerah itu? Ada 3 pertanyaan. Makasih. Ya, jadi masalah untuk binatang-binatang itu udah kita atasi lah ya. Ya, itu udah kita atasi. Kita bisa pakai suspended wire gitu. Tapi tentu yang estetika lah, ya kita tidak Siap. lepas estetika. Nah, kemudian apa tadi yang kedua tuh? Kalau lawar sama monyet segala macam itu gimana? Ya, itu bisa dihindari. Kita sudah pikir, karena dari awal kita sudah berpikir seperti itu. Karena waktu kita sebelum mendesain pertama, saya udah lihat di jalan tuh banyak monyet. Betul. Bahkan ada ketemu macan dahan tuh cukup segede Wow. anjing loh. Oh, segede anjing. Ya, tapi itu sih menarik. Tapi kan kalau kita diterkam juga lumayan gitu kan. Nah, ini kita pikirkan semua itu kelihatannya memang kita kan nggak bisa menggambarkan dengan desain kecil itu terus kelihatan bagaimana proteksi dari tempat itu gitu loh. Di samping itu kan ada danau yang besar, kalau masjid ya ada danau yang besar. Tentu binatang yang itu nggak bisa masuk lah ya, danau itu gitu. Kecuali burung ya, burung-burung itu kelelawar. Karena saya berpikir desainnya begini, karena di situ jarang bangunan, ya tentu akan ke sana binatang-binatang yang terbang itu gitu loh. Bernaung itu aja saya kira. Jadi sudah sebentar yang ini kita memiliki berapa tadi 1.300 etnik. Nah, nggak mungkin lah kita bisa menyerap itu semua ya. Nah, kalau kita pakai salah satunya, yang lain tentu nanti cemburu gitu loh. Ya, tidak merasa memiliki. Nah, tentu kita akan mengolah nanti elemen-elemen, saya sudah sampaikan, elemen-elemen yang populer di kita yang sepertinya sudah menjadi nasional, milik nasional itu loh. Siap. Jadi kita harus berstrategi seperti itu supaya kecemburuan itu kita bisa hindari. Bayangin 1.300, di mana kita tempatnya segede gitu, taruh di mana? Presiden juga saya cerita gitu ketawa dia, ya benar Mas katanya, kalau nanti ya sudah gitu loh, yang sifatnya sudah dimiliki publik gitu ya. Nah itu yang kita akan itu gitu loh. Ya diharapkan gitu. Ya demikian. Coba yang lain. Nih Bli ada melanjutkan ini Tony Supardi, kenapa tidak dibangun tempat ibadah lain selain masjid? Oh, semua tempat ibadah dibangun, ya, semua tempat. Cuman yang membangunnya bukan saya, yang mendesainnya bukan saya. Ya, itu di sebelah sana memang tidak sebesar masjid, karena kan masjid itu ininya besar sekali kan, penganutnya besar sekali, memerlukan tempat yang paling besar lah dibanding yang lainnya gitu loh. Ini terkait pertanyaannya Leiza, teman kita nih, kok masjidnya terlalu kecil katanya? Ya, tanahnya nggak ada. Leiza, mana dia Leiza ada di sini? Jadi gini, Mas, yang membuat master plan bukan saya. Kita itu seperti sudah dapat coupling lah ya. Ini coupling istana seperti begini. Nah, gitu. Nah, nanti ada aturannya. Aturannya apa? Untuk air sekian, untuk bisa dibangun sekian, ini sudah jadi kita cuma membangun seperti itu. Saya selalu ngeluh sebenarnya, kenapa nggak tanahnya dibuat besar, suatu saat ini kan mahal tanah itu ya.
gitu loh. Tapi nggak ada yang mau denger. Cuma ngomong bikin tempat parkir agak besar aja nggak mau denger. Itu masjid istana kali. Karena nanti katanya kita pakai apa? Kendaraan publik. Jadi kita kalah suara. Oke. Ini Aku pertanyaan lagi. Satu lagi sebentar ya. Dari Aditya Prayoga. Izin bertanya Pak Nyoman, apakah final design ini direview oleh IAI? Oleh apa, Bu? IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Apanya Direview. maksudnya? Final design, mana dia? Mas Aditya Prayoga ada? Maksudnya apa? Apakah final desainnya direview juga oleh IAI, Ikatan Arsitek Indonesia? Begini, kita itu ada timnya yang namanya tim DID, itu banyak. Ada Arkonin, ada PP di situ, ya. Tergantung yang dia pakai. Ya, dia yang mereviewnya. Ini, kurang itu, diskusi lah ya. Ya. Masalah struktur, kan masing-masing punya ahlinya. Ahli struktur saya ngomong begini, ahli struktur mereka ngomong, adu argumentasi lah. Oke. Secara intelektual gitu. Tapi saya tekankan, jangan berteori. Zamannya sekarang ini harus melihatkan bukti. Ajari saya dengan bukti-buktinya. Nanti saya belajar. Tapi kalau hanya teori-teori, apalagi dari YouTube, saya nggak mau. Iya, itu fakta. Ya. Jadi saya hanya mau dengar profesor doktor yang punya buktinya. Kalau teori saya bisa buka sendiri, bisa belajar sendiri. Bahkan saya tanya, saya punya paten, mereka nggak punya. Nah itu aja. Ya. Tuh. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanya, Raisa? Aku boleh. Ari, silakan Ari. Nah, gini, Meng, itu kan mau nggak mau kan nanti itu kan jadi objek wisata ya. Mau nggak mau jadi objek wisata itu jadi tontonan dari mana-mana datang dan sebagainya. Itu mungkin ada bagus ditentukan ada seperti kayak foto stage atau titik-titik mana yang diambil dari sudut pandang yang paling bagus itu dan diberikan akses ke sana supaya masyarakat yang mau ke sana tuh ada tempat khusus ke sana, jadi tidak perlu kemana-mana. Beberapa titik ada foto stage-nya, ada apa? Yang mana nih? Yang mana? Istana? Istana. Gitu. Oke. Istana. Udah, saya jawab ya. Ya, silakan. Itu yang saya katakan. Saya ini mendapatkan coupling yang sebenarnya terus terang jiwasanya agak besar. Dikasih kecil-kecil saya enak. Ya. Nah, itu tadi coupling awalnya istana itu hanya 32 hektar. Setengah dari GWK saya. Ya. Setengahnya, ya. Ini buat saya suatu negara itu memalukan karena tanahnya nggak beli dan tidak bayar. Dan besar sekali. Ada di situ ratusan ribu hektar kalau nggak salah ya. Besar sekali. Kenapa ini dibuat kecil-kecil? Dan kecilnya itu tidak bisa dibangun karena berbukit-bukit. Nggak ada tempat rata. Kita buat tempat rata itu. Maka dari itu saya nggak mau terlalu cut and fill. Kalau lihat tadi Garuda itu kan di atas bukit. Ya. Memeluk bukit gitu. Ya. Nah, dulu saya desain bikin botanical gardennya di depan. Misalnya datang dari kampung saya nih ke sana, pengen melihat istana, dia cukup bisa tuh puas dengan di atas tuh karena ada bukit yang bagus sekali untuk tadi Ari bilang itu untuk bikin foto state. Dia bisa berfoto-foto, selfie-selfie itu dengan background istana luar biasa. Ya. Tapi tidak diterima. Jadi ini bukan punya gue ya, istana ini. Jadi kita tuh nurut seperti apa adanya. Nah, saya protes, saya langsung ngasih tahu ke presiden. Ini tanahnya kok kecil sekali. Saya bilang, masa kalah sama monumen saya, Pak? Saya bilang, akhirnya panggil dirjen, ini masa ini kecil begini, gitu kan? Akhirnya dikasih 55 hektar. Nah, ini ceritanya. 55 hektar itu berbukit-bukit. Nggak ada tempat satu pun yang rata. Nah, ini. Jadi nanti kalau lihat boleh katakan master plan-nya istana itu, seperti itu akibat dari bukit-bukit. Ya. Saya ini orang Bali nggak akan mau ngelawan alam itu. Saya harus menyesuaikan dengan alam itu. Begitu ceritanya. Cuman kita tidak kuat suaranya. Mereka banyak sekali ahli-ahli luar biasa. Maksudnya gini, Meng, maksudnya foto state itu maksudnya gini.
tanah itu kan memang kecil, kan, tapi artinya dari luar tanah itu, gitu kan, di studi di mana titik-titik yang bagus, yang sudut pandangnya keren, bukan berarti di dalam gitu loh. Nah itu tuh Ya, mungkin itu lo belum diusulkan dengar supaya dari tadi. sekarang disiapkan. Nanti Itu kalau udah yang dibangun gua sama bilang. orang, kita nggak bisa buat lagi. Itu yang gua bilang, Botanical Garden tuh di depan istana. Nah, itu yang bagus, tapi nggak mau. Ada tuh desainnya, mau liatin tuh desainnya ya. Aku liatin nih. Kita sudah desain tapi tidak dapat. Ini yang aku buat. Ya. Untuk ke istana tuh udah bypassnya, nggak ada gangguan, nggak perlu dikawal-kawal lagi karena kegiatan ininya tuh di bawah jalan itu, ya. Kegiatan masyarakat Botanical Garden nih, ya, yang aku desain. Keren. Ya, tapi nggak di Waro. Presiden nggak diliatin ini, ya, jadi nggak tahu dia. Tapi nanti ini akan dibuat. Oh, bagus nih sebetulnya. Nah, makanya ya kita di sini bisa sama keluarga berfoto-foto, kalau nggak bisa masuk ke istana. Iya, betul. Karena ini kan bangunan kan monumental, jadi dari mana-mana pasti kelihatan. Ini tuh Pasti lihat. ada titik-titik mana yang bagus mobil itu. ini hanya untuk ke presiden. Belum muncul. Istana. Iya. Tanpa diganggu oleh kegiatan masyarakat. Kegiatan Betul. masyarakat Masyarakat bisa dari luar lihatnya. di bawah tanah ini mereka sibuk dengan keluarganya itu. Nah, ini kan pakai gini gayanya, katanya pakai apa? Kendaraan nih atau apa? Oh, keren. Gitu. Bagus. Aku ini baru sketsa loh nih, ngarang. Sesuai dengan kontur yang ada, tapi ya. Aku juga baru lihat nih gambarnya. Nah, ini nih maksudnya tuh. Ini adalah Botanical Garden di depannya itu, ya. Di depan ini nih. Lengkap di sana. Tapi ya nggak ada yang gubris. Ya sudah. Malah bikin kantor nih, depan-depannya kantor. Kok penting-penting banget itu. Heran tanah segede gitu. Nah itu, jadi teman-teman sekalian itu kita ya berargumentasi dengan orang-orang pinter, ya begini. Hasilnya kita nggak itu. Sudahlah. Iya. Nah, saya ada bayangan saya tuh di titik-titik sudut pandang yang bagus. Iya. Itu tuh nanti maksudnya tuh gini. Di luar ini lah, mungkin di sana orang lain itu di titik pandang yang bagus, mereka tuh bisa buat tempat-tempat turis gitu loh. Ada restorannya, ada tempat istirahatnya, tapi titik pandangnya bagus. Itu bukan kita, mungkin orang lain. Buat master plan-nya, kalau ke aku kan nggak bisa. Diusulkan maksudnya. Udah. Kan bisa lihat nih dari sisi ini yang bagus. Belum tentu sih landscaper-nya tahu itu kan. Tentu bagus, kasih tahu di titik ini bagus loh. Nanti nggak ada investasi loh orang mau kesini. Itu kalau nggak salah jadi Bukit Bendera itu tempat bagus tuh. Entah apa maksudnya, nggak tahu juga bendera apa ya. Mohon waktunya diperhatikan. Ya, terus. Silakan, ada yang mau tanya lagi, bisa raise hand. Portugawati belum nanya nih. Ya. Kira mau nanya Mir? Itu Iwan. Mana Iwan? Itu mana tuh? Oh ya, Iwan nanya apa lagi Iwan? Boleh Iwan? Oke, ini nyambung yang tahun lalu juga nih, yang kita belum selesai juga nih, Meng. Yang mana nih? Ini soal desain itu loh. Kita kan sama-sama pernah ke Capitol, pernah ke White House di Amerika ya. Ya. Ya, kita pernah ke Champs-Élysées di Paris. Kita juga pernah ke Buckingham. Ya. Sekarang gini, desain itu kan dirancang untuk memberi citra negaranya. Kalau kerajaan paling gede memang istana kan? Ya. Buckingham Palace, Champs-Élysées itu paling gede lah. Kremlin, Tiananmen. Tapi ketika Amerika bikin, yang paling besar di desainnya itu adalah Capitol. Karena falsafahnya itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sekarang kenapa kita mendesain ibu kota dan membuat istana sebagai gedung terbesar dan pusat kekuasaan? Padahal pusat kekuasaan kita tuh seharusnya di tangan rakyat, di tangan Kongres. Kalau di Amerika kan Kongres, Capitol kan tempatnya Kongres. Sementara Capitol sama Gedung Putih kalau di Washington itu kan Capitol gedenya sabrak-abrak, Gedung Putih ya cuman itu rumah kecil aja di pinggir jalan. Besarnya saya pernah hitung tuh, besarnya Gedung Putih itu cuma 1/40 dari Capitol.
Nah, Jadi apakah gimana pertanyaannya? pertanyaan, apakah ada desain yang lain ya yang menurut saya ya nggak tahu lah, tapi mesti didiskusikan yang lebih mencerminkan ide kita bernegara, yaitu berrepublik, bukan berkerajaan. Kumata, Boleh saya jawab? Ya, Ya, silakan. Itu legislatif itu gedung legislatifnya ya sudah disayembarakan, tapi tidak ada pemenang ya. Itu di sebelah itu namanya poros kebangsaan itu. Ya. Itu sudah disayembarakan, tapi belum ada pemenang. Katanya sih cuma juara 2, aku tidak ikut. Ya. Nah ini juga ingat, ini yang pembuat ini. Master plan ini yang penting sebenarnya, bukan saya ya. Kayak itu faktanya ya. Nah ini kan seperti itu. Nah seperti kita ngelihat Inggris sekarang Perdana Menterinya itu kan di gang kantornya, nggak boleh lebih dari rajanya. Ya dong. Jadi dia tuh Perdana Menteri, dia dikasih di gang lah, Downing Street itu kan di gang, kayak kalau di Bandung itu di apa tuh ya, Balubur. Ya gitu seperti itu. Nah kita sekarang mendapatkan desain master plan itu kecil-kecil. Ya gitu. Tapi gini, presiden ini pengen ada botanical garden, mimpinya dia setelah saya desain, loh dia bilang nanya, Mas Nyoman ini kok nggak ada ininya, ini gardennya kok kecil banget. Saya bilang tanahnya nggak ada Pak. Loh kok bisa? Ya memang begitu dikasihnya. Cuman 32 hektar. Saya akhirnya bicara tuh, ya. GWK itu sebelumnya itu 80 hektar, hilang 20 hektar, tinggal 60 sekian, saya bilang. Itu GWK punya usaha masyarakat, bukan punya pemerintah loh. Bank aja nggak mau bantu, kita bisa. Ini sekarang tanah nggak beli. Kok kecil? Nanti tanah itu akan mahal, walaupun tidak semua tidak dibangun loh ya. Maksudnya tanahnya besar, parknya besar-besar, kan bagus sekali. Nanti itu desek-desekan. Akan mahal sekali tanah itu. Nah sekarang gini, kantor PU di Jakarta katanya itu berapa? 5 atau 7 hektar itu. Boleh tingkat 16. Ya kan? Itu sudah desek-desekan, parkir susah, segalanya macam susah. Ya. Kok mau diulang? Gitu loh. Dan di sana kan cuma boleh 4 lantai yang dekat istana itu. Tapi terpaksa dilebih-lebihkan gitu loh. Ini yang nggak betul. Terlalu kecil. Saya bilang, nggak usah Anda bangun sekarang, tapi Anda punya tanah besar. Suatu saat ada pengembangan mudah. Jangan terlalu percaya dengan teknologi mutakhir, nanti orang tuh akan memerlukan tempat yang kecil-kecil. Iya, saya bilang. Orang Indonesia apa bisa begitu? Itu realita kita. Ya, seperti orang Bali disediakan bis itu udah lama. Nggak mau naik bis. Saya mau tanya sedikit aja. Ya, silakan Sabta. Mungkin nggak sih 2024 itu selesai? Kalau kerjaan saya, kalau saya dibayar pengadaan bahannya bisa, saya bilang bisa. Karena gini, saya punya 4.560 bilah. Ya. Nah, itu harus selesai sehari itu 70. Jadi saya bisa menyelesaikan tugas saya untuk buat bilah sebelum masang nih ya. Itu dalam waktu 70 hari, 80 hari. Dengan 10 laser, 10 mesinnya. Ya. Jadi 10 di Bandung, 5 di di IKN gitu. Itu bisa. Ini bukan bisa ngomong nih. Ini kita sudah tes. Ya, kita tes bentuk yang paling sulit. Mereka bentuk ini ada yang sulit, ada yang gampang. Yang sulit itu sehari bisa 4 satu mesin laser. Jadi kalau ada 10 mesinnya dengan yang sulit dan yang tidak, itu bisa kita produksi per hari 70. Gitu. Jadi artinya kalau orang nggak ada masalah. Kita kan punya ahli-ahli ngelasnya ada 100 sekian lah. Ya. Jadi terpenuhi lah itu. Cuma masalahnya sekarang bahannya ada nggak? Ada nggak buat beli? Karena sampai sekarang kan belum dibayar nih. Iya.
Jadi itu aja. Nah sekarang ini kerja pakai duit sendiri, udah mau mampu saja. Gitu. Nggak gampang. Nah ini menagih duit kita juga, nah pakai SKBDN. SKBDN itu cair 180 hari. Proyeknya sudah mau selesai, baru dibayar. Iya. Nalangi terus ya beli. Hah? Nalangi terus ya. Dan nalangin. Jadi SKBDN itu seperti itu. Kalau kita ingin percepat, ada ininya, bayarannya. Yang namanya. Kalau boleh tahu, Menteri Keuangan atau Presiden tahu nggak itu? Ya, gini loh ya. Ini kan kita di Indonesia ini nggak enak kalau jadi pengadu, ya. Enggak, yang itu nanti Portugal aja. Tapi aku lugu-luguan aja. Seperti kemarin aku laporan nih, Pak, saya udah bekerja gini. Nah, terus, lo kok udah ini? Ya pakai uang sendiri, Pak. Kalau ada uangnya, oh kita bisa sekian kali speednya nih. Aku bilang, loh jadi belum dibayar? Ya memang nggak dibayar, Pak. Saya bilang, ya gitu caranya. Kalau saya ngadu kan nggak enak. Ya. Nah ini kayak beli ini, ada nggak teman kita yang kerja di itu? Di mana? Di Departemen Keuangan. Bukan di Baja, nih Baja. Oh, di Krakatau Steel. Krakatau Steel. Danu kan bekas dirut ya. Itu tanya Ari itu. Ari itu bahwa Krakatau Steel itu ngutang kepada kita, tanya. Ya, betul. Loh iya. Kita dulu Kita buat Korten Steel buat nah itu Korten Steel. Ya. Coba tanya Ari. Ya, aja gitu debat ini. Ya, itu faktanya, ya. Nah, kebetulan sekarang yang jadi dirutnya kenal aku. Aku udah lupa tuh sama dia. Coba Pak Nyoman ingat nggak gitu? Ya, atau apa ya? Enggak, Pak Silmi kan temen lah. Kalau ini sekarang yang baru ini kenal lama, tapi saya lupa gitu. Akhirnya kemarin udah kenal. Dikasih lah agak kemudahannya, sebelumnya kan susah. Ya dikasih ngebond lah 2 bulan gitu. Jadi nggak gampang. Pengen capnya pengen kepasang di sana. Nah, kebayang nggak? Proyek negara, yang pemenang tendernya negara, penjaminnya negara. Ini kan SKBDN itu kan perlu jaminan. Kalau jaminannya apa? Banknya BRI. Ya. BRI itu baru mau oke, harus punya insuran. Insurannya juga punya negara itu. Susah loh. Ini apa yang makanya pada kabur investor itu. Nah, benar nggak? Ya pasti kabur lah. Kok susah? Gitu. Ini yang perlu kita pecahkan semua ya. Itu coba itu. Sekarang aku kerja 2 tahun aku nggak dibayar loh. Kalau orang lain udah ngejungkel tuh. Sampai Dirjen ini bilang, aduh kalau orang lain udah tumbang Pak Nyoman. Ya tumbang pasti. Ya kalau kita ini, makanya saya bilang ini rasa kebangsaan saya, ini bukan soal-soal. Aku nggak minta dibayar desain tadi itu. Ya, Anda bisa menghitung. Coba Anda hitung berapa sih fee-nya sebenarnya. Ke aku itu. Nggak dibayar aku. Dan aku nggak mau dibayar. Aku udah bilang ke Bapak Jokowi, Pak, saya ingin nyumbang nih buat negara saya. Ya, tapi malah sulit. Ini ingat nih, Ibu Melani ini ingat nih, malah Anda begitu tuh sulit. Tuh Ari tanya, GWK itu pernah kita mau hibahkan ke negara, benar nggak, Ari? Betul. Tapi aneh gitu loh. Pada itu untuk kalau diterima waktu itu, waduh, seperti apa tuh pemerintah? Nah itu, jadi artinya disumbangin nggak mau. Idealisme kita boleh setinggi langit. Sistem kita ada nggak? Ada nggak orang yang menghargai? Risikonya apa? Nah ini saya ceritakan lagi. Kemarin menteri sampai marah besar. Baru datang dari Amerika, gue disuruh datang. Gue datang bawa apa yang dia minta ini. Karena ada pesan saya harus bikin desain jembatan. Bawa aku 10 desain jembatan ya untuk di IKN itu. Mana yang dipakai silakan. Aku bawa presidennya sampai senyum. Berapa dia 10 gitu. Bingung dia. Dia kan seminggu pergi sana, dia ini udah 10 desain selesai. Gua kasih udah. Terus Pak Nyoman sudah mulai itu, ya saya liatin. Ini di mana nih? Ya di sini di workshop saya bilang. Loh, terus pakai apa? Ya pakai uang sendiri. Seadanya saya bilang. Harus tahu. Yasmin.
Komeng, ada Yasmin mau nanya. Yasmin silakan. Ya, Ben. Assalamualaikum. Terima kasih, Meng. Waalaikumsalam. Ya. Aku tertarik tadi kamu bilang ini, desain yang ada tamannya dibutuhkan berapa ribu meter itu tidak diperlihatkan kepada presiden. Jadi dia nggak pernah lihat desain kamu yang pertama yang ada taman di batu itu yang ada. Nah itu pertama berapa besar tanah yang dibutuhkan untuk di depan. Kemudian siapa yang jadi ketua untuk tidak memperlihatkan desain tersebut sehingga kalau kita bandingkan dengan yang di Malaysia, kita datang situ di Malaysia di apa namanya Putrajaya, terus kita duduk di masjidnya, di taman, terus kita ambil foto di situ, terus lihat semua kementeriannya nggak ada mobil lewat, mereka di bawah tanah semuanya. Itu sebagai turis, kayaknya bagus banget gitu. Nah, kalau sekarang nggak ada, seperti yang Ali bilang kan sayang gitu loh. Berapa tanah yang dibutuhkan untuk kamu? Udah, aku sudah sampaikan kita butuh minimal 100 hektar. Sekarang gua dikasih 200 hektar, tapi di belakang istana, tempat monyet. Ngerti nggak? Yang di depan itu sama gua kejar-ngejar orang sudah lari sprint, gua ini larinya baru start, dia sudah mau finish. Jadi yang mendesain apa namanya master plan itu udah. Yang sialnya lagi gua juga ikut menangin mereka. Karena gua pikir gini masalah ya kita menelitinya itu kan nggak sampai segitu. Masalah kontur tanah dia sudah berkali-kali ke sana. Kok bikinnya kayak gitu? Gitu loh. Gua jadi marah itu merasa tertipu. Karena dia buat tuh flat-flat gitu. Gua pikir benar flat. Setelah aku ke sana survei lu kayak begini. Gitu. Ya tahu itu kasusnya. Sehingga aku bilang ke presiden mau kaget juga. Ya presidennya nggak akan ngecek hektar-hektaran kan. Dia lihat gini, oh ya sudah. Jadi begitu. Ya ini makanya, sorry aku mengatakan demikian ini. Yang ngedesainnya ini kan belum punya experience terhadap wawasan. Nggak bisa dibalik, Meng. Nggak bisa, orang udah ada desainnya udah dibangun. Emang ada. Konsepnya mereka nggak salah kemana-mana 10 menit, kemana-mana 10 menit gitu loh. Ya, itu yang buat. Padahal sekarang kan bisa pakai mobil, orang pakai kendaraan itu apa listrik juga udah bisa. Makanya saya bilang, lu lihat ke rumah gua dulu deh, baru bikin KPI seperti itu. Lu lihat rumah gua tuh, rumah gua ada konturnya. Nggak bisa jalan lah. Tanahnya hampir 4 hektar ya, tapi turun naik gitu, gua udah mau mati tuh kalau nggak pakai bugi. Lo bener ini. Gua sekarang apalagi umur segini pakai bugi. Ya. Kalau nggak megap-megap. Ini ngomongnya ya memangnya nanti anak-anak SD, anak-anak SMP kuat. Kalau model-model kayak lu saya sorry deh nggak akan kuat lah. Dan kemarin begini, saya waktu sebelum digali itu di BOR, aku naik dengan Pak Danis, Dirjen, mantan Dirjen. Kenal mungkin ya. Nah, mau naik begitu, wah di hotel sudah nguliahin aku. Nyoman, ini kita pagi-pagi ini harus makan buah supaya nanti lebih kuat gitu, wah segala macam. Gua nurut aja, gua seilmu gitu udah lama lah. Udah enggak. Gua yang bisa udah naik, dia setengah jalan, kok sesak napas gue, gitu. Itu KPI-nya gimana nih? Gampang bicara, tapi nggak punya experience. Anak-anak kecil yang masih tenaganya bagus, ya benar bisa 10 menit apa dari depan rumah ke pinggir jalan 10 menit. Tapi nanti ke tempat tujuan kebayang nggak? Anda mau ke istana misalnya nggak ada menit. Di situ udaranya kayak Jakarta. Pakai jas kan harus rapi kan? Nah, pakai jas. Sampai di sana ada kuyup itu kena keringet tuh. Percaya deh. Nah, kayak seperti ini, kita artinya kurang pengetahuan yang real. Kita ngomong di apa namanya di Amerika, di Washington, ya enak, gua juga enak di sana dingin, gua pernah pameran sebulan itu enak udaranya, benar nggak? Iya. Kurang local wisdom ya. Ya coba kalau di kita, di situ, mau ada presiden belum lagi. Sumuk. Hah? Jangan Ya seperti ini, ya itulah. Tapi kan gua diserang habis sama kelompok
yang kuat itu. Kuat kan nggak punya geng. Itu. Nah ini Anda lihat tuh. Oke, Komeng, ini terakhir kayaknya pertanyaan udah tinggal 5 menit lagi. Ya. Ilham nanya lagi karena banyak singkapan atau cut and fill tanah di situ, apakah kesuburan tanah untuk garden dan lain-lain bisa dijamin? Ya itu singkap. Ya, tanah di situ relatif bagus kalau menurut aku ya, dilihat bagus. Cuman memang dasarnya itu clay, kalau begitu kena air dia berubah lah. Ya, seperti lengket segala macam ya. Nah ini memang harus kita buat supaya kesuburannya meningkat. Kita kan banyak ahli, ya. Pertanian ya. Ya daun-daunnya yang itu kan banyak. Nah itu kita buat kompos. Itu GWK dulu. Tanya Ari itu. GWK dulu tuh kapur tuh yang kayak di Cicadas, apa namanya Cicadas ya? Iya. Yang keras itu, kayak marmer loh, ya. Cuman kalau dipotong kayak marmer nggak bisa, namanya limestone, dia lumer gitu. Nah itu nggak ada topsoilnya. Bayangkan itu, nggak ada topsoilnya. Kita akhirnya apa? Ada dolomit, itu kesan saya tuh dolomit tuh ya, yang ke coklat-coklatan kapur itu kita giles-giles. Kita tanamin subur loh. Memang tanaman-tanaman tertentu. Nah GWK yang Anda lihat itu nggak ada topsoil itu. Bisa jadi kan? Nah ini artinya harus yang namanya landscaper kita harus ahli itu. Nah akhirnya Pak Yeye itu yang ditunjuk, kebetulan temanku waktu dia masih kecil itu ya di Bali itu. Nah dia itu ngerjakan hotel-hotel di Bali yang gardennya bagus-bagus itu. Nah dia itu digurui oleh landscaper saya dulu, namanya Pak Sigit. Nah dia tuh gurunya dulu. Nah sekarang jadi jagoan. Nah dia ahli menanamnya, itu yang penting. Kalau teori-teori aja nggak perlu lagi deh. Ya gitu loh. Nah, Pengalaman ya secara kontur itu memang sudah bagus. Tinggal didandanin, tinggal bikin sayur-sayurannya di mana gitu loh. Ya, bayamnya ditaruh di mana ini gitu loh. Tinggal itu tempatnya sudah bagus, nggak perlu lagi kita bikin apa namanya kontur-konturan begitu. Ini tanamannya udah bagus. Nah, ini kan kebanyakan manusia kita ini kan pengen rata gitu loh. Mau rata, disikat. Aduh. Oh, Presiden udah ngeluarin aturan tidak boleh menebang pohon kecuali di tapak bangunan. Nanti kalau itu kita disuruh bayar, kita beli katanya pohonnya itu. Sampai begitu Presiden kita supaya melindungi pohon-pohon yang ada. Memang pohon itu pohon jadi-jadian katanya, pohon tanaman industri. Ya, tapi kan kalau ditebangin garing begitu kan? Itu. Nah, memang sekarang kalau Anda ke sana, saya aja kaget tuh melihat pembangunan luar biasa cepatnya. Yang ada duitnya. Cepat. Gitu. Luar biasa itu. Ya. Oke, kalau gitu mungkin sudah cukup ya Yoga ya. Ya. Ada satu, boleh Pak Murah ya. Oke, silakan satu terakhir. Selamat sore, Om Swastiastu, Pak Nyoman. Om Swastiastu. Oke, perkenalkan Tiang Ibu Gusti Ngurah Nyoman Suando. Ya. Jadi konten itu memang udah bergeliat ya, IKN itu BUMN banyak yang masuk di sana, Pak Nyoman. Ya. Mungkin disupport Pak Nyoman juga ya. Kalau boleh saya di kontraktor juga bisa ngesup gitu Pak Nyoman. Ya. Nah itu kita itu dengan PP. Ya. Nah kalau baca persyaratannya itu berat banget jadi sub itu. Ya. Berat banget. Seperti saya ini pematung. Punya KSO. KSO-nya 3. KSO 3. Terus formulirnya lebih dari 300 yang Anda harus isi. Nah, memenuhi syarat, goodbye lah. Ya. Nah, itu repot itu. Seperti itu syaratnya. Banyak yang nggak tahan. Bayangin, ya kita kebetulan waktu mengerjakan GWK itu kita punya KSO karena kita naik segala macam ya. Sekarang itu juga dulu K3, sekarang K6. Jadi orang-orang yang boleh naik adalah umur sekian baru boleh.
Sekarang yang tua-tua kayak saya cuma di studio aja ngomong ini gitu aja. Jadi yang nggak bisa. Itu umur 30-an aja yang dipakai di situ. Jadi berat, Pak. Jadi saya bilang, waduh ini berat banget nih. Kawan-kawan yang ingin kerja di situ tuh akhirnya BUMN yang bisa. Ya dia lengkap lah. Ya duit dia punya, ya duit dari pemerintah. Kawan udah ada. Ya segala macam udah ada. Kalau kita segala macam. Ya saya bilang kalau orang yang lain sudah selesai lah. Nggak mungkin bisa lah. Pasti nggak mungkin. Orang persyaratannya kayak gitu. Wah rumit. Itu ahli yang terlibat di sana harus semua punya license. Nah, gimana tuh yang model-model dulu itu ya nggak bisa. Misalnya gini, landscaper saya pendesain itu kan dari namanya udah senior lah ya, itu utama. Ininya apa SKA-nya utama. Sekarang gara-gara dia kerja sama saya nggak bisa diperpanjang. Sampai sentimennya gitu. Nah ini nih, kerja gini di workshop kita ini kerjanya yang beginian nih. Nah, ini ya pakai uang sendiri. Ya. Di Kalimantan nih Pak Nyom. Kenapa? Di Kalimantan workshopnya. Jadi ini di Bandung nih. Di sana sedang buat workshop satu lagi untuk assembling yang di sana. Kalau ini kita di Bandung ini. Oh, Kenten. Oh. Ya, ini dari yang Kuningan tadi kita bicarakan nih seperti ini nih. Nah, ini proses pengelasannya ini pakai laser nih. Supaya rapi itu pakai laser. Ini yang bilah-bilah tadi ya. Ya. Jadi nah nanti setelah ini selesai masuk ke ruangan sunblast. Di sunblast dikupas ininya coatingnya dari pabrik itu kan ada coatingnya baru kemudian dipatina. Itu cara kerjanya. Setelah itu baru dipasang bajanya, basa baja, udah itu dikirim ke IKN gitu. Neng ada ya? Apa ada satu lagi? Saya mau tanya. Nggak ada. Nggak ada ya? Udah. Oke, kalau nggak ada terima kasih banyak Bri Komeng atas presentasinya, atas wawasannya, atas apa yang dijelaskan. Keren, Bang. Ya kapan-kapan kita ke sana. Keren. Bikin kita pengen bawa koper ke sana ya. Ya, pindah ke sana. Ikut. undangannya. Nanti kalau peresmian rame-rame kita ke sana kayak dulu. Ya. Ayo kita bikin ini. Siap. Ya. Mel, itu kan kita mau buat sekolah di situ. Oh iya, di situ udah banyak universitas. Oh iya, sekolahnya internasional. Kalau nggak salah ya. SMA kejuruan. Iya. Sekolah yang berkelas. Ya. Juga udah ditangan.